Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi untuk melanjutkan materi selanjutnya. Kalau kemarin kita bahas bab sujud syukur, materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah sujud tilawah. Tapi untuk sebelum materi kita mulai, untuk ketua kelas saya minta pimpin terlebih dahulu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Tamim lana minka bil khair. Wa tamim lana minka bil khair. Ya khairan nasirin. Wa ya khairan nasirin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa kalian ini sudah betul-betul siap untuk belajar, saya ingin tes. Nanti kalau saya bilang kanan, angkat tangan kanan. Kalau saya bilang kiri, angkat tangan kiri. Nanti kalau saya bilang kanan-kanan, berarti angkat kanan berapa kali sesuai dengan ucapan saya. Kiri, kanan-kanan, kompak-kompak. Berarti konsentrasi kamu itu sudah ada di sini. Kadang orang itu sudah masuk di kelas, tapi orangnya di sini, tapi pikirannya masih sudah kompak. Berarti sudah ada di sini. Jasadnya di sini, pikirannya juga di sini. Alhamdulillah. Sudah makan, sudah sarapan. Yang penting alhamdulillah sudah sarapan. Karena sarapan ini penting juga supaya apa? Jasmani kita, tubuh kita terus mendapatkan makanan sehingga ada kesehatan dalam tubuh. Sebelum materi kita awali atau kita mulai, saya ingin memastikan semua kelas ini hadir semua atau tidak. Ada teman yang tidak hadir? Tidak ada semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Berapa jumlahnya? Allah ya. Insyaallah. Siap ya? Materi hari ini adalah sujud tilawah. Coba untuk antum baca dulu pengertian daripada sujud tilawah. Nanti saya jelaskan. Silakan baca. Ketentuan sujud tilawah. Manusia tidak memiliki kekuatan dan kemampuan apapun tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan demikian tidak ada alasan bagi kita untuk sombong. Tidak adalah syaitan yang yaqulu ya wailahu wa fi riwayat Abi Quraib ya waili Ulilabnu Adam bis sujudi fasajada falahu jannatu wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyatna. Jika hukum sujud tilawah adalah sunnah, namun apabila dalam sholat jamaah makmum wajib mengikuti imam. Artinya jika imam membaca ayat sajadah lalu bersujud, maka makmum wajib ikut sujud. Tetapi jika imam tidak sujud, maka makmum pun tidak boleh sujud sendirian. Dan bersabda karena Siapa yang bisa mengulangi atau mengartikan arti sujud tilawah itu apa? Silakan. Sujud tilawah adalah sujud yang kita kerjakan apabila kita mendengarkan ayat sajadah. Nah, sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca ayat. Itu adalah sujud tilawah. Jadi mengenai sujud tilawah secara panjang kita harus betul-betul paham apa itu arti dari sujud tilawah. Kemudian hukumnya sujud tilawah itu bagaimana? Selanjutnya sebab-sebab sujud tilawah. Kapan kita diperbolehkan untuk melakukan sujud tilawah? Kalau itu semua sudah kita ketahui, untuk syarat dan rukunnya bagaimana agar sujud tilawah yang kita kerjakan betul-betul dengan syarat. Yang terakhir, doa. Tahu hikmah kenapa kita diperintahkan, disunahkan untuk mengerjakan sujud tilawah. Nah, tadi sudah disampaikan ada 15 ayat. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Ya. Ayat sajdah di dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 15. Kita nggak boleh nambahi, kita juga tidak boleh mengurangi. Sudah menentukannya seperti itu. Mengenai hukum sujud tilawah itu adalah sunnah sesuai dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW. Karena yaqra'u alaina Qur'an fa idza marra bi sajdah abbara wa sajada wa sajadna ma'a. Ini hampir kita ketemu dengan ayat sajdah. Ketika kita posisi dalam sholat,
Ini kalau kita jadi makmum, imam membaca ayat sajdah, kemudian imam sujud, tertib kita apa? Ikut sujud. Jika kita tidak ikut sujud imam, maka sholat kita pas kita membaca Al-Quran atau pas kita mendengarkan bacaan dari teman, berjumpa dengan ayat sajdah, kita langsung sujud tilawah kan, kemudian kita nggak sujud tidak apa-apa. Yang lebih baik adalah sujud tilawah, karena kalau kita melakukan ini jumlah ayat yang terdapat. Ini adalah ayat yang ada sajdah, mulai dari surat Al-A'raf sampai surat Al-Alaq, ayat yang terakhir, ayat nomor. Syarat sujud tilawah. Syarat sujud tilawah yang pertama adalah suci dari najis dan hadas. Karena yang kita baca ini apa? Al-Quran. Kita waktu sholat ya jelas posisi kita harus suci dari najis, dan kita pas baca Al-Quran sendiri pun juga harus suci dari najis, suci dari hadas. Maka syarat sujud tilawah. Kemudian menghadap kiblat. Yang pertama adalah niat. Ini tidak boleh ditinggalkan. Innamal a'malu binniyat. Kemudian takbiratul ihram, seperti takbir ketika sholat. Habis takbir kemudian sujud dengan nggak boleh. Orang cuma ngambil rukunnya juga tidak boleh. Ya, ibarat kamu mau melamar suatu pekerjaan. Di dalam prosedurnya ini dikerjakan di luar, ya, di luar suatu pekerjaan. Tapi kalau rukun itu dikerjakan di dalam. Syarat wudhu sama rukun wudhu. Atau memahami daripada sujud tilawah. Karena yang pertama kita dijauhi oleh setan. Ini yang pertama. Kedua, kita terhindar dari godaan yang menuju kedurhakaan. Terhindar. Kita nggak ingin lah jadi anak yang durhaka. Jadi kalau anak durhaka itu doanya tidak akan pernah diterima sepandai-pandainya anak. Jika anak itu sudah berani dengan orang tuanya, berani dengan ibunya, berani dengan bapak, maka doa yang dia ucapkan tidak akan pernah dikabulkan oleh. Maka orang tua itu hati-hati, jangan sampai kita menyakiti atau membuat orang tua kita itu sakit hati. Bicara kasar, bicara yang keras depan orang tua itu tidak boleh, itu termasuk kita. Yang nomor 3, kita mendapat jaminan surga. Jaminan surga ini bukan semata-mata karena cuma melakukan sujud tilawah, tetapi harus diikuti dengan ketakwaan kepada Allah. Jaminan surga. Orang beriman itu jelas akan mendapatkan jaminan masuk di dalam surga. Tapi begini, kita melakukan sujud tilawah bukan hanya sekedar sujud. Sujud tilawah, kita mengerjakan sujud baik di dalam sholat maupun di luar sholat, harus disertai dengan ketakwaan kepada Allah. Kita mengerjakan itu bukan pengen kita dilihat orang, pengen dipuji orang, bukan. Kita akan ada nilainya sehingga terbuang sia-sia. Nih, bacaan sujud tilawah. Ini bacaan sujud tilawah ini semua harus dihafalkan. Sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa syaqqa sam'ahu wa basarahu fi hali wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Sekarang serentak bareng-bareng dibaca 3 kali. Yuk, dimulai. Kelas bareng-bareng pimpin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oh, ini dihafalkan. Atau mungkin yang tadi yang barusan kamu baca yang sudah hafal aja. Yang sudah hafal. Atau kamu baca. Coba dibaca dalam hati masing-masing 1 menit, 2 menit. Apa? Apa? Nah,
sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, coba siapa yang hafal? Ya. Wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa samahu wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, doa sujud tilawah ini buat besok semua harus dihafalkan, disetorkan satu-satu beserta ayat-ayat sajdah mulai dari surat Al-A'raf sampai surat Al. Tugas kamu adalah menghafalkan sujud tilawah doanya beserta ayat-ayat sajdah yang jumlahnya ada 15 ayat. Dihafalkan. Terus besok pertemuan berikutnya disetorkan ke sana. Disetorkan maju satu-satu ataupun dua-dua. Siap? Insyaallah. Ini video ini akan menjelaskan pengertian daripada sujud tilawah. Dari video ini diamati, dicermati, nanti didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Hasil diskusi serahkan ke saya minggu depan pas pertemuan di hari yang sama. Coba perhatikan. Sujud tilawah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jika anak Anda membaca ayat sajadah lalu dia sujud, setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun akan berkata-kata, "Maka aku, anak Adam disuruh sujud, dia pun bersujud, maka baginya surga. Sedangkan aku sendiri diperintahkan untuk sujud, tapi aku enggan, sehingga pantas bagiku." biasa sujudnya cuma satu kali. Termasuk kita bisa lakukan dalam sholat maupun di luar sholat. Dalam sholat berarti dari posisi berdiri saat baca surah sampai ayat sajadah, ujungnya ayat sajadahnya itu, terus turun sujud Allahu Akbar. Sekali sujud terus bangkit lagi Allahu Akbar, lanjutkan ayat. Terus bentuk sujudnya nanti sama dengan sujud dalam sholat. Kemudian bacaannya nanti bisa dengan bacaan sujud biasa. Terus bangkit dari sujud, mau lanjut lagi berdiri, Allahu Akbar. Adapun kalau di luar sholat cuma turun saja langsung, jadi kita posisi duduk baca Al-Quran, baca mushaf, langsung turun sujud, Allahu Akbar. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, Allahu Akbar. Posisi duduk lagi, lanjut baca ayat Al-Quran. Catatannya tidak ada takbiratul ihram. Kalau itu di luar sholat tidak ada salah. Nah, baiknya di dalam keadaan suci nggak sujud tilawah ini. Kalau perselisihannya sih, apakah sujud tilawah itu termasuk sholat ataukah tidak? Yang tepat, karena kita milih yang bukan bagian dari sholat, tapi yang aman tetap saat kita baca Al-Quran ya kita dalam keadaan berwudu. Apalagi itu memegang mushaf Al-Quran langsung, mushafnya yang murni Arab. Ini tadi sujud yang bisa mengalahkan setan yaitu sujud tilawah. Tadi kan disebut ya, ada ketidaksamaan. Ya, ada ketidaksamaan. Di mana letaknya? Kamu diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Nanti dicatat hasil diskusi itu, ya, kemudian dikumpulkan, tulis nama kelompoknya, serahkan ke saya. Ini cukup materi kita. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang belum paham sama sekali silakan. Alhamdulillah, nanti kamu pulang lagi di rumah, kamu belajar lagi di rumah. Kita akhiri pelajaran di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan kepada kita, ya, sehingga memberikan manfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.